setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Krisnaila Azam Salsabila. Teman-teman bisa panggil saya Krisnaila atau Naila. Dan teman-teman sekolah saya kadang panggil saya Kris Jonsi, tapi jangan ditiru ya. Dan saya berada di sini di depan kamera berbicara sendiri demi membuat video untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti seleksi Career Scholarship dari AI for Impact. Di sini saya akan menceritakan tentang kegagalan-kegagalan yang pernah saya alami dan tentang bagaimana saya belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Oke, semuanya dimulai pada saat saya masuk ke SMK Farmasi Surabaya. Ya, saya masuk ke sana itu karena orang tua, karena mama saya yang memasukkan saya ke sana. Dan juga karena waktu itu saya juga tidak tahu saya mau masuk mana ya. Dan saya sedikit kepikiran karena waktu itu jiwa-jiwa seni dari diri saya itu mulai berkembang, mulai keluar. Tapi ujung-ujungnya saya masuk ke farmasi. Saya juga tidak bisa menolak karena dulu waktu SMP mama saya juga mengarahkan saya untuk masuk ke SMP ini, dan saya lulus, saya masuk, saya berhasil. Jadi saya pikir ya saya masuk farmasi ini juga akan berhasil gitu. Dan memang berhasil. Untuk minggu-minggu pertama, waktu 2021 ketika masa pandemi sedang gencar-gencarnya. Jadi semuanya itu serba online, bahkan masa pengenalan pun juga dibuat online. Kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara online. Waktu itu minggu-minggu pertama saya masih rajin-rajin sih, masih rajin ikut Zoom, mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu dan tidak pernah absen. Ya, pokoknya saya rajin di minggu-minggu pertama itu. Tapi beberapa minggu kemudian ketika saya suntuk, ketika saya bosan dengan yang namanya Zoom, dan ketika sekali saya merasakan yang namanya bolos Zoom dan tidak mengerjakan tugas tepat waktu, itu saya sudah mulai ketagihan dan bahkan keterusan. Sampai di akhir semester itu tugas saya menumpuk sangat banyak. Hebat kan? Dan menjelang ujian kenaikan semester, wali kelas saya mengumpulkan anak-anak yang tugasnya belum selesai atau sedang menumpuk-numpuk untuk menyelesaikannya di sekolah. Jadi waktu itu saya mengerjakan tugas-tugas saya di sekolah bersama salah satu teman saya, teman sebangku saya. Sekarang sedang jadi bestie. Dia itu juga punya tugas yang belum selesai, tapi tidak sebanyak saya. Dan waktu dia sudah selesai, dia ngajak saya pulang, saya ngikut. Dan waktu kita ketemu dengan wali kelas, saya beralasan saya sudah dijemput, teman saya juga, tapi teman saya ini sudah selesai tugasnya, sedangkan saya belum. Nah, dari sanalah saya pertama kali melihat wali kelas saya yang sangat sabar ini jengkel. Entahlah itu jengkel atau apa, yang terpenting sepertinya beliau sangat kecewa terhadap saya. Dan kalau dipikir-pikir ya saya merasa bersalah. Dan itu adalah salah satu kesalahan saya di kelas 10, masih kelas 10, yaitu malas. Ini adalah kesalahan terbesar saya di kelas 10. Karena apa? Karena sekarang nilai rapor saya sangat jelek. Di nilai rapor kelas 10 saya benar-benar jelek. Tapi setelah kenaikan semester, setelah semester kedua kelas 10, saya sudah mulai lebih baik nih. Soalnya saya ngelihat teman-teman saya pada kompetitif semua soal nilai. Mereka juga benar-benar aktif di kelas dan ya benar-benar sangat peduli dengan nilai. Jadi saya tertular lah ya. Jiwa-jiwa kompetitif saya juga mulai
mulai bermunculan kembali, dan saya juga ikut berjuang bersama mereka untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Dan itu mulai berlanjut sampai kelas 11. Tapi di kelas 11 saya memang rajin, hanya saja kebiasaan saya yang buruk. Apa itu? Perfeksionis, multitasking, dan juga suka menunda-nunda intinya. Oke, yang pertama saya menjelaskan tentang multitasking. Multitasking itu seperti menyelesaikan banyak kegiatan atau melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu. Dan saya sangat suka dengan multitasking karena ya merasa banyak kegiatan aja. Selain banyak kegiatan ya semua kerjaan saya bakalan beres gitu dalam satu waktu itu, meskipun nguras tenaga, pikiran, dan juga emosi. Setelah itu ada perfeksionis dan suka menunda-nunda. Ini keduanya berhubungan karena saya perfeksionis dan juga saya suka menunda-nunda karena saya seorang perfeksionis. Menjadi orang perfeksionis itu tidak mudah karena semuanya itu harus serba perfect, serba bulat, serba kinclong, tidak ada lubang, tidak ada hole, tidak ada celah sama sekali. Dan itu sangat-sangat sulit karena itu menjadi beban sendiri bagi saya seorang. Bukan saya seorang sih, pasti banyak orang lain di luar sana, tapi untuk saya pribadi itu sangat-sangat melelahkan. Karena kebiasaan perfeksionis itulah saya sampai menjadi orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Karena saya harus menunggu timing atau mood yang tepat atau suasana dan keadaan yang sempurna untuk memulai suatu pekerjaan. Kalau misalnya tidak tepat, tidak sesuai, itu saya sudah malas, jadi kerjakan bisa aja. Jadi ya nggak selesai. Selain suka menunda-nunda, kebiasaan perfeksionis dan multitasking ini kalau digabung itu bisa jadi bom yang bisa merusak kesehatan. Karena apa? Karena waktu saya menggabungkan keduanya ini, saya itu sehari bisa tidur cuma 2 jam dari kegiatan setengah hari sekolah. Saya itu mengerjakan tugas, saya itu main HP atau baca buku atau nulis atau melakukan kegiatan hobi lainnya. Saya cuma punya 2 jam untuk istirahat. Kok bisa? Ya bisa karena kalau misalnya saya dikasih 5 tugas dan hanya ada 1 tugas yang harus diselesaikan pada hari ini, sisanya itu besok, jadi bisa dikerjakan besok. Tapi dalam pikiran multitasking saya ini, saya bisa menyelesaikan semua ini dalam satu waktu, dalam 1 hari, dan dalam 1 malam. Dan kebiasaan perfeksionis saya ini membuat kelima tugasnya itu harus serba perfect, dan perfect. Semuanya itu harus sempurna, tidak ada celah sama sekali. Bahkan misalnya tugas 1 ini adalah membuat PPT, tugas 2 membuat video, dan yang lain membuat apa. PPT ini saya bisa baca sampai 2-3 kali untuk memastikan sama sekali tidak ada typo. Dan untuk video ini saya bisa putar berkali-kali untuk memastikan editing saya ini bagus. Ya terus-terusan seperti itu, dan bayangkan memakan waktu berapa lama. Karena itulah saya menyebut kegiatan perfeksionis dan juga multitasking ini kalau digabung bersamaan itu bisa merusak kesehatan dan juga bisa mengganggu waktu tidur. Karena kalau misalnya saya atau kalian mengerjakan 5 tugas ini dalam waktu bersamaan dengan cara seorang yang perfeksionis yang benar-benar perfect, tidak meninggalkan lubang sama sekali, tidak meninggalkan celah sama sekali, kegiatan semua ini tuh bisa memakan waktu. Bahkan sempat pernah saya dulu mengerjakan tugas berapa tugas waktu itu, 3 tugas, dan saya selesai jam 2 atau 3 pagi. Jam 2 pagi pernah, dan jam 3 pagi juga pernah. Jadi saya rata-rata tidur cuma 2 jam sampai 3 jaman. Dan bayangkan betapa ngantuknya saya di sekolah.
Meskipun menyebabkan ngantuk di sekolah dan menyebabkan siklus tidur tidak teratur, ya tetap saya lakukan. Jadi 2 jam tidur saya sekolah, setelah itu pulang sekolah saya melakukan kegiatan rumah tangga seperti beres-beres, membantu ibu dan yang lain-lain sebagainya. Setelah itu kalau tidak sengaja saya ketiduran, dan ketiduran itu kadang bangun jam 9 malam atau jam 10 malam. Setelah itu saya bangun, kalau ada tugas saya ngerjakan tugas. Kalau misalnya nggak ada, ya saya kadang main HP atau gambar atau nulis atau baca buku atau yang lain sebagainya. Itu bisa sampai jam 1-an atau setengah 2-an, itu minimal setengah 2-an kalau nggak ada tugas. Tapi kalau ada tugas itu ya kadang jam 2, jam 3. Semua siklus itu terus berputar selama sampai saya kenaikan kelas 11. Bahkan kelas 11 pun saya ya sedikit-sedikit melakukannya lah, tapi nggak separah kelas 10. Dan kelas 10 waktu kenaikan kelas 11 itu ya itu parah, bahkan saya berulang kali sakit. Bukan berulang kali sih, saya sakit, dan sekali sakit itu parah. Dan guys, itulah kebiasaan dan kebiasaan buruk saya yang bisa yang membawa saya ke dalam kegagalan. Seperti di kelas 10 nilai saya jeblok gara-gara saya malas. Setelah itu di kelas 11 saya sering sakit gara-gara saya lost control, dan gara-gara saya kehilangan habit hidup sehat yang baik, dan terlalu menekan diri, terlalu keras pada diri sendiri. Dan di kelas 10, kelas 11 ini adalah kesalahan terbesar saya. Karena di kelas 10 nilai saya jeblok, dan di kelas 11 saya membuat kebiasaan atau habits yang sangat-sangat buruk dan sangat-sangat merugikan. Sampai sekarang itu masih terasa dampaknya. Sulit menghilangkannya. Dan sekarang bahagianya saya sudah kelas 12, dan alhamdulillah di kelas 12 ini saya mendapatkan kabar baik kalau saya ada di peringkat 3, maksud saya peringkat 2 terbesar di kelas, masih di kelas, dan belum eligible. Saya masih belum tahu tentang eligible, tapi kabar baik tentang saya di peringkat 2 di kelas 11 yang lalu ini membuat saya bahagia, dan mulai berpikir kalau wow, saya bisa. Dari seorang Krisnayla yang dulu benar-benar malas sampai namanya disebut 3 kali, 4 kali gara-gara tidak mengerjakan tugas, sekarang sudah masuk peringkat kedua terbesar di kelas. Kalau dipikir lagi, saya peringkat 2 di kelas itu juga dengan cara yang ekstrim, cara belajar yang ekstrim, begadang yang lain, dan SKS dan yang lain sebagainya, dan itu kan tidak sehat. Dan kebiasaan di kelas 11 ini masih sangat sulit dihilangkan. Kalau di kelas 10 yang malas itu sudah teratasi dengan adanya jiwa kompetitif saya untuk mendapatkan nilai yang paling bagus, atau nilai yang minimal bagus lah, lebih bagus dari teman-teman atau yang ya intinya bagus menurut penilaian saya. Itu mulai teratasi, rasa malas saya sudah sedikit demi sedikit menipis. Tapi untuk yang kelas 11 ini, kebiasaan kelas 11 begadang dan jarang olahraga, tidak hidup sehat, melakukan sistem SKS kalau ada ujian, apalagi mengerjakan tugas sampai jam 1, sampai jam 2, benar-benar gila kerja kalau istilahnya, itu masih belum berubah. Bukan masih belum, tapi sedang proses perubahan. Untuk mengatasinya, yang pertama untuk mengatasi jiwa perfeksionis saya mengatasinya dengan salah satu quotes yang saya temukan di Pinterest, yaitu consistency is more important than perfectionist. Itu sederhana sih dan umum harusnya, tapi saya merasa terpukul saja gitu, saya merasa terpanggil saja dengan quotes itu. Jadi saya
menuliskannya dan menempelkannya di meja belajar saya untuk mengingatkan kalau misalnya saya sedang gila dengan keperfeksionisan, saya tinggal baca itu dan konsistensi is more important than perfectionist. Jadi konsisten itu lebih penting dari perfeksionis. Jadi saya nggak perlu terlalu perfect, karena yang perfect itu cuma Tuhan yang Maha Esa. Itu saja. Dan kebiasaan yang menunda-nunda itu juga berhubungan dengan perfeksionis gitu. Juga masih kena satu quotes ini tadi, yaitu konsistensi is more important than perfectionist. Jadi lebih baik konsisten daripada nunda-nunda. Lebih baik 5 menit daripada 0 menit. Lebih baik 5 kata daripada 0 kata. Gitu kan? Untuk waktu tidur dan kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sehari-hari, biasanya saya menggunakan Google Calendar untuk membantu saya, dan juga meminta orang rumah atau meminta adik saya atau mama saya atau ya kakek saya untuk mengingatkan saya melakukan hal ini supaya saya itu hari ini aku harus ini, hari ini aku harus itu. Jadi ya saya nggak benar-benar berantakan. Semuanya sudah saya catat di kalender, keluarga juga saya sudah kasih amanah, dan juga alarm saya selalu sedia setiap hari, setiap saat. Apalagi sekarang saya sedang fokus dengan pengembangan diri. Saya rajin scroll TikTok, tapi scroll TikToknya itu scroll TikTok yang bermanfaat, seperti tentang pengembangan diri, konten-konten yang bermanfaat tentang psikologi, tentang positivity, dan ya tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik, bukan cuman konten-konten gak jelas. Jadi ada manfaatnya saya scroll TikTok gitu, apalagi scroll Instagram, dimana di sana saya menemukan banyak sekali lomba-lomba dan juga pekerjaan-pekerjaan freelance yang bisa saya lakukan selama saya di rumah. Omong-omong, bahagianya Krisnaila yang dulu sangat-sangat malas sekarang sering mengikuti perlombaan. Bukan lomba matematika, tapi lomba bahasa. Saya menggambari bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, dan alhamdulillah kedua ini juga sering mendapatkan piala emas dan juga maksudnya mendapatkan medali emas dan juga medali perak. Alhamdulillah saya mengikuti banyak kegiatan dan sering memenangkan kedua medali ini. Saya juga sedang proses melakukan belajar untuk mengasah skill menulis saya, dan saya bercita-cita untuk melakukan pekerjaan freelance remote tentang copywriting, content writing, dan segalanya tentang writing. Jadi saya tidak perlu pergi-pergi ke kantor, pergi-pergi kemanapun, terjebak macet, panas-panas. Saya tidak perlu, saya hanya tinggal di rumah dengan sedia laptop dan juga mengetik menggunakan otak saya. Karena itu sekarang saya sedang mendalami dalam mengikuti kelas menulis menjadi content writing. Saya sedang fokus ini satu, dan juga kompetisi. Saya sedang mengikuti kompetisi bahasa pada saat ini. Alhamdulillah kegagalan saya yang masa lalu itu tidak membawa saya terjerumus makin dalam ke dalam kegagalan lainnya. Bahkan kegagalan tersebut membawa saya ke pemikiran kalau untuk apa saya terjerumus dalam satu kegagalan, dalam satu keterpurukan, kalau saya bisa mencoba kegagalan yang lainnya. Maksud saya, kalau saya bisa mencoba kesempatan lainnya, kenapa saya harus terjebak dalam satu kegagalan dan satu keterpurukan yang bahkan membuat kepala saya stres. Jadi ya lebih baik move on. Okay? Karena dukungan orang tua juga, karena dukungan mama, keluarga, saya mendapatkan semangat untuk mengikuti beasiswa ini. Untuk mengikuti beasiswa dari AI for Impact ini. Menurut saya kegagalan itu bukan musuh, tetapi teman kita. Kenapa? Ya karena kita belajar darinya.
Ya karena kita mendapatkan inspirasi darinya dan karena kita mendapatkan semua pengalaman-pengalaman ini darinya. Kita tumbuh dari mindset kegagalan itu sendiri. Dan inilah akhirnya, terima kasih banyak telah mendengarkan celotehan-celotehan saya yang kadang tidak jelas tadi. Memo saya juga hampir habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.